Berbagai dampak, baik secara fisik maupun psikologis serta komplikasi dapat timbul setelah serangan stroke. Di Indonesia, studi menunjukkan 13,11% dari pasien stroke mengalami kejang. Oleh karena kejang post-stroke semakin banyak ditemui dalam praktik klinis, maka sangatlah penting untuk mengidentifikasi pemicu kejang post-stroke dan pelaku pencegahan kejang. Untuk itu, saya Elia Sespa akan menjelaskan edukasi manajemen of seizure. Apa itu kejang post-stroke dan penyebabnya? Kejang post-stroke adalah suatu episode kejang tunggal atau multiple dari gangguan saraf yang disebabkan oleh aktivitas saraf abnormal setelah stroke iskemik dan hemoragik tanpa riwayat epilepsi sebelumnya. Kejang post-stroke dibagi menjadi dua, early post-stroke seizure dan late post-stroke seizure. Early post-stroke seizure sebagai kejang yang terjadi dalam waktu 7 hari setelah stroke akut. Late post-stroke seizure terjadi setelah lebih dari 1 minggu post-stroke yang timbul dari perubahan jangka panjang pada otak. Tanda dan gejala. Pada umumnya, kejang post-stroke bersifat vokal dan umum sekunder, terutama pada pasien dengan kejang yang terjadi setelah lebih dari 1 minggu post-stroke. Ada 3 jenis kejang vokal, yaitu kejang vokal sederhana, kejang vokal kompleks, dan kejang umum sekunder. Kejang vokal sederhana. Pasien dengan kejang vokal sederhana mengalami gejala di antaranya adanya perasaan aneh, mulut berkedut tak terkendali, afasia, perubahan bicara, halusinasi. Seringkali pasien mengalami aura yang muncul sebelum kejang dengan sensasi bau, suara, atau pemandangan yang tidak biasa dan perasaan pusing. Kejang vokal sederhana biasanya berlangsung hingga 90 detik dan kadang mempengaruhi kesadaran. Kejang vokal kompleks. Kejang ini biasanya berlangsung sekitar 1 hingga 2 menit. Gejalanya berupa menatap lurus ke depan, melihat sekeliling, memainkan pakaian, meringis, menampar bibir, menepuk-nepuk dan menggosok-gosok lengan secara berulang-ulang. Jenis kejang vokal ini cenderung mengalami gangguan tingkat kesadaran disertai kebingungan, kehilangan ingatan, dan ketidakmampuan mengingat peristiwa. Kejang umum sekunder. Kejang dimulai dari satu bagian otak dan menyebar ke kedua sisi otak. Pasien pertama-tama akan mengalami kejang vokal yang kemudian diikuti dengan kejang umum. Mereka cenderung mengalami serangan tiba-tiba dengan hilangnya kesadaran. Apa saja dampaknya? Kejang post-stroke berdampak negatif terhadap perkembangan stroke, termasuk lama rawat inap, tingkat kecacatan, kesehatan fisik dan mental pasien, serta beban biaya rawat inap. Kejang berulang dapat menyebabkan cedera, mempengaruhi kemampuan berpikir dan kemampuan bekerja, serta menurunkan kualitas hidup, dan memiliki peningkatan risiko 2 hingga 3 kali lipat untuk menderita stroke berikutnya dalam beberapa tahun mendatang, sehingga perlunya strategi pencegahan kejang post-stroke.